Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat mengalami kendala dalam mengidentifikasi belasan jenazah korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Dan hingga memasuki hari ke-10 pencarian kemarin, kondisi jenazah yang sudah mulai mengalami dekomposisi setelah tertimbun tanah beberapa hari lamanya. Selain faktor kondisi jenazah yang sudah tidak utuh, kurangnya data yang dilaporkan juga harus terus diperbaharui. Kabid Dokes Polda Jawa Barat, Kombes Pol Iwan Syah mengaku kondisi jenazah yang sudah mulai mengalami dekomposisi setelah tertimbun tanah beberapa hari menjadi salah satu faktor tim DVI kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah. Selain itu, pemirsa, setelah pencocokan data keluarga korban melalui antemortem lengkap terpenuhi, identifikasi terakhir akan dilakukan proses pencocokan DNA korban dengan keluarga terdekat. Iwan Syah pun berharap keluarga korban yang belum melengkapi data dapat melengkapi setelah menerima informasi yang disebarkan dan disiarkan secara berulang-ulang. Jenazah yang ditemukan selain sudah mulai pembusukan juga beberapa kan cuma bagian tubuhnya. Jadi tentu ini salah satu jadi penyulitnya. Selain daripada memang data laporannya yang perlu terus diupdate. Karena kalau sudah pembusukan tentu dari dikenalin secara visual agak susah. Jadi tentu diupdate dengan apa? Dengan tadi catatan gigi, dengan foto yang terlihat giginya. Nanti terakhir adalah DNA tentu dengan cat DNA. Jadi keluarga yang kemarin sudah melapor, tapi dari keluarga yang jauh kekerabatannya agar bisa mendatangkan keluarga yang. Dan pemirsa, kini kita akan perbaharui langsung informasi terkini mengenai pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Ada rekan kontributor Berita 1 Algi Gifari yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore, Algi. Di hari ke-11 pencarian atau operasi SAR, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Apakah ada temuan lagi yang berhasil didapatkan dan juga terkait dengan update dari proses identifikasi seperti apa? Baik, selamat sore, Sauza dan Iqbal. Untuk perkembangan memasuki hari ke-11 pencarian, korban tanah longsor yang menerjang 3 perkampungan di Desa Pasir Langung, Cisarua, Bandung Barat. Hingga sore hari ini cuaca cukup bersahabat, begitu cerah. Namun meski demikian tadi pagi sempat kabut tebal menyelimuti area Pasir Langung ini, namun hingga sore hari ini petugas masih terus berupaya melakukan pencarian di sejumlah sektor yang tentunya telah dipetakan, dan pada hingga sore hari ini sudah ada 2 body pack yang berhasil dievakuasi yang berada di zona B2. Artinya memang kondisi cuaca ini cukup membantu para petugas SAR gabungan untuk melakukan pencarian atau sisa body pack atau jenazah yang masih diduga tertimbun oleh tanah longsor. Artinya hingga sore hari ini begitu total body pack yang berhasil dievakuasi sebanyak 85. Hal tersebut tentunya jumlah tersebut tidak lagi berdasarkan dari daftar pencarian orang, artinya daftar dari sebelumnya 80 tersebut bukan jadi acuan dan hanya menjadi pembanding untuk selanjutnya pencarian ini akan dilakukan hingga masa akhir tanggap darurat berakhir pada 6 Februari mendatang, begitu. Terkait informasi yang kami himpun, benarkah ada 45 jenazah warga dan 14 jenazah marinir begitu yang sudah berhasil teridentifikasi, Algi? Ya, Iqbal, terkait adanya hasil identifikasi yang berhasil dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Barat hingga data yang masuk pihak Basarnas hingga kemarin begitu hari ke-10 ada sebanyak 61 body pack telah teridentifikasi, di mana dari 61 tersebut 45 diantaranya terkonfirmasi masuk dalam daftar pencarian orang, artinya warga yang ada di kampung atau 3 kampung yang tertimbun ini, dan untuk sisanya terdapat 14 begitu tidak masuk dalam terdaftar dalam pencarian orang, namun 2 orang itu adalah warga yang tengah melakukan kunjungan atau menginap di area perkampungan. Dan untuk 14 tersebut memang hingga saat ini belum ada terkonfirmasi siapa itu dan identitasnya siapa, namun diduga mungkin
itu adalah dari pihak atau korban dari pihak TNI begitu, Iqbal. Ya. Baik, kemudian Algi, dengan begitu per hari ini, hari ke-11 dan besok kita akan memasuki hari ke-12 ya, di mana ini merupakan hari perpanjangan tenggat terakhir untuk periode ini. Apakah titik pencariannya ini sekarang sudah semakin mengkerucut di salah satu titik saja atau tetap di titik-titik seperti di A1 atau A2 atau P2? Ya, terkait pencarian untuk memasuki hari ke-11 ini memang terfokus ke satu atau dua titik, yakni B2 dan A2, di mana memang titik ini menjadi titik banyaknya korban ditemukan. Namun meski demikian, tetap petugas tersebar di sejumlah zona yang telah ditentukan. Namun untuk fokus pencarian memang di fokus saat ini saya berdiri, yakni zona B2 dan A2 ini, petugas lebih banyak berkumpul dan melakukan pencarian di sektor ini. Dan terlihat di belakang kami begitu petugas saat ini telah jam menunjukkan pukul hampir 16.00, mereka sudah mulai naik untuk mengakhiri pencarian pada sore hari ini, dan petugas dari tim kesehatan pun tengah terlihat melakukan penyemprotan disinfektan kepada para petugas yang masuk ke zona tersebut, mengingat jika memang saat ini kondisi jenazah jika ditemukan sudah dalam keadaan tidak utuh dan telah terjadi diskomposisi begitu, Sauza. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Algi. Kami tunggu update berikutnya terkait proses penemuan jenazah dan juga identifikasi. Selamat kembali bertugas rekan Algi, jaga kesehatan Anda.